Alvano membawa Anidia kembali ke mansion mewahnya. Dalam perjalanan pulang Alvano tidak menanyakan apapun pada Anidia. Anidia ragu untuk bertanya kepada Alvano. Detik berikutnya. Ada apa? Alvano melihat ke arah Anidia. Apa ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan? Tanya Alvano lembut. Alvano sebenarnya bukan tipe yang lembut, tapi dengan Anidia dia menjadi seorang yang sangat lembut. Aku berbelanja menggunakan kartu ini. Anidia memperlihatkan kartu yang tadi pagi Alvano kasih. Aku juga membeli. Ucapan Anidia terpotong. Ya gak apa-apa, justru aku senang kamu mau menggunakan kartu itu. Lain kali beli apapun yang ingin kamu belikan. Kamu juga boleh mentraktir sahabatmu itu. Aku gak masalah asal kamu bahagia. Anidia terpaku mendengar aku gak masalah asal kamu bahagia, apa maksudnya itu? Anidia tidak mau ambil pusing, dia melihat ke arah luar jendela. Dia tersenyum melihat anak-anak yang ada di taman sore itu. Mereka sangat ceria bersama kedua orang tua mereka. Buliran bening jatuh ke pipi indah Anidia. Alvano yang melihat Anidia menangis langsung berhenti. Dia melihat ke arah tatapan Anidia. Dia tahu Anidia merindukan sosok seorang ayah. Alvano langsung menarik Anidia ke dalam pelukannya. Anidia terkejut melihat Alvano memeluknya. Aku tahu perasaan kau saat ini. Mulai sekarang aku akan selalu ada di dekatmu. Jangan pernah ingat lagi kenangan pahit di masa lalu. Mereka yang telah menyakitimu pasti akan mendapat ganjarannya. Alvano mengelus kepala Anidia dengan lembut. Anidia terpaku di dalam pelukan Alvano. Jujur saat ini dia begitu nyaman dengan posisi seperti ini. Anidia tersadar dan langsung mengubah posisinya. Maaf. Ucap Anidia. Kenapa harus minta maaf? Tanya Alvano balik. Baju kearga basah. Anidia menunjuk ke arah dada Alvano yang basah gara-gara tangisan Anidia. Alvano tersenyum melihat tingkah Anidia. Kita langsung pulang. Anidia hanya mengangguk tanda setuju. Mereka tiba di mansion megah Alvano. Para pengawal langsung membungkuk saat melihat mobil sang tuan masuk ke dalam. Alvano dan Anidia turun dari mobil segera masuk ke dalam. Sayang, kamu udah pulang? Mama udah dari tadi nungguin kamu pulang. Tiara langsung mendekati putranya itu. Dia melirik ke arah Anidia. Jalang mana lagi yang kau bawa pulang? Apa kau juga sering membawa Jalang ke mansion ini? Lanjut Tiara murka. Bianca yang melihat Anidia terkejut. Bukankah dia pelayan di klub batin Bianca? Bianca pernah bertemu dengan Anidia saat di toilet. Saat itu Anidia tidak memakai masker. Anidia menunduk. Alvano langsung menggenggam tangan Anidia. Dia meninggalkan Tiara dan Bianca begitu saja. Alvano, kamu dengerin Mama gak sih? Kamu itu gak pantas bawa Jalang ke sini. Kalau kamu mau main Jalang silahkan, tapi jangan pernah bawa pulang ke mansion. Mansion ini hanya akan dihuni oleh menantu pilihan Mama. Ucap Tiara penuh emosi. Security. Teriak Alvano. Suruh mereka pergi dari sini. Aku mau lihat wajah mereka. Alvano membawa Anidia masuk ke kamarnya. Kamar Anidia yang ada di lantai 2. Anidia hanya terdiam. Pikirannya tertuju kepada wanita di bawah. Kenapa Alvano sangat kasar pada ibunya batin Anidia? Jangan pikirkan ucapan mereka. Anidia melihat ke arah Alvano yang duduk di sampingnya. Mereka duduk di ranjang. Siapa mereka? Anidia sudah tahu kalau itu pasti ibunya. Tapi dia tetap bertanya. Dia pengkhianat. Jangan pikirkan mereka. Malam ini aku akan keluar. Kamu akan ditemani oleh pelayan di sini. Kamu boleh melakukan apa saja. Asal jangan keluar mansion. Boleh aku bertanya sesuatu? Anidia memberanikan diri untuk bertanya. Ya silahkan. Alvano melihat ke arah Anidia. Sedangkan Anidia hanya menunduk. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Pernah. Saat aku masih SMA dulu. Kamu ingat? Alvano memandang wajah Anidia tanpa berkedip. Saat itu kamu menangis dan kelaparan. Aku memberi makanan dan uang jajan yang aku punya saat itu. Kamu sangat bahagia. Kamu juga cerita tentang kehidupan yang kamu alami. Pada saat itu, aku berjanji akan menjemputmu saat aku sudah lulus sekolah. Tapi saat aku datang kamu sudah pindah. Kalian pindah entah kemana. Aku selalu ke sana mencarimu. Tapi kamu tidak pernah hadir. Sampai pada saat ibuku berkhianat kepada ayahku. Aku masih memikirkanmu. Aku yakin kamu beda dari ibuku. Setelah papa meninggal,
Aku menjadi sosok yang begitu dingin terhadap wanita. Aku selalu memikirkanmu setiap saat. Apa kamu masih disiksa oleh keluarga ayahmu? Setiap aku mengingatmu, aku selalu ke panti untuk menenangkan pikiran. Menyumbangkan sedikit hasil kerja kerasku. Di saat aku sudah sukses, aku sudah punya kesibukan yang luar biasa sibuk, aku mulai sedikit melupakanmu, tapi aku berjanji akan terus mencarimu, meski tidak mungkin aku menemukanmu lagi. Tapi takdir mempertemukan kita kembali, meski kamu tidak mengingat semua itu tapi aku. Ucapan Alvano terpotong. Aku masih sangat mengingat kakak. Anidia langsung memeluk Alvano, dia menangis di dada bidang Alvano. Aku selalu menunggu Kak Arga menjemputku. Tapi Kak Arga tidak datang. Keluarga Bibi menjual rumah peninggalan ayah. Aku juga tidak sanggup tinggal di sana lagi. Akhirnya aku memutuskan pergi dari rumah mereka. Aku belajar hidup mandiri, dan menyelesaikan sekolahku. Aku pikir kakak yang udah melupakan aku. Kak Arga mengingkari janji kakak. Sekarang kakak udah di sini, kamu akan aman di sini. Mulai sekarang jangan panggil aku kak lagi. Panggil aku dengan sebutan nama atau yang lain. Ucap Alvano. Gak, Kak Arga akan tetap jadi kakak aku. Aku gak mau. Kamu akan jadi istriku, bukan adikku. Bantah Alvano. Anidia terkejut mendengar perkataan Alvano. Ya udah. Sekarang kamu mandi. Terus kita sarapan. Aku ke kamar dulu. Alvano mencium pipi Anidia dan segera berlalu. Selesai mandi Anidia turun ke bawah. Dia melihat para pelayan sibuk menyiapkan hidangan makan malam. Anidia menuju dapur ikut membantu. Non, jangan ke sini. Nanti Tuan lihat. Ucap Bianti. Gak apa-apa Bi. Cuma mau bantu-bantu aja. Anidia mengambil piring yang dipegang Bianti. Tanpa mereka sadari seseorang tengah memperhatikan Anidia dengan tatapan benci. Anidia tiba di meja makan. Di sana dia melihat Alvano turun dengan wajah yang berkali-kali lipat lebih tampan. Seperti biasa, dia menggunakan pakaian rapi dan formal. Anidia tersenyum ke arah Alvano. Alvano yang melihat senyuman Anidia terpaku di tempat. Cuk! Alvano mengecup bibir Anidia. Seketika wajah Anidia merah seperti tomat. Ayo sarapan. Kamu gak perlu bantu-bantu di sini, mereka aku bayar untuk bekerja, bukan untuk duduk santai. Alvano menarik bangku untuk Anidia duduki. Perhatian Alvano tidak luput dari pandangan seseorang. Anidia duduk di samping Alvano. Mereka menikmati makanan dengan tenang. Anidia sangat lahap menikmati makanan yang begitu lezat tersebut. Setelah makan, Anidia hendak membantu memindahkan piring-piring kotor, tapi tangan Alvano langsung menariknya untuk duduk kembali. Sudah aku katakan, di sini ada pelayan yang bekerja. Sudah cukup kamu bekerja. Sekarang waktunya santai-santai. Alvano mengecup tangan Anidia penuh kasih sayang. Baru kali ini, dia memperlakukan wanita seperti Anidia. Aku akan keluar sebentar. Kau di rumah saja. Jangan kemana-mana. Kamu bisa lakukan apapun di dalam mansion ini. Ingat jangan keluar rumah. Iya. Aku boleh nggak berenang? Boleh. Tapi besok. Jangan malam-malam. Baiklah. Alvano mengecup kepala Anidia. Dia meninggalkan Anidia yang berada di meja makan. Anidia tersenyum melihat tingkah manis Alvano. Rasanya baru sekarang seseorang memperlakukannya dengan sangat baik. Ke-17, Petir Malang. Alvano langsung menuju dermaga tempat biasa mereka mengekspor barang-barang tersebut. Alvano memiliki bisnis gelap dan juga bersih. Hanya kalangan gelap yang tahu siapa Alvano sebenarnya. Tapi banyak orang yang mengenalnya sebagai seorang pengusaha sukses. Sampai di dermaga, sudah ada Petir dan Samuel orang kepercayaan Alvano. Gimana? Udah siap semuanya? Alvano langsung mengecek tablet yang Petir berikan. Semua sudah siap. Mereka sudah mengawasi tempat yang akan kita kirim barang. Mereka tidak mencurigakan. Mereka membeli dalam jumlah banyak karena untuk jual lagi. Jelas Petir. Hari ini mereka mengirim banyak barang haram ke luar negeri. Baiklah, jalankan semua seperti biasa. Kalau ada yang menghalangi langsung habisi. Alvano terkenal sangat kejam. Siapapun yang berani mengusiknya akan langsung dihabisi. Dia tidak memandang bulu saat membunuh. Setengah jam mereka berada di dermaga tersebut. Akhirnya barang sudah dikirim. Alvano masih sibuk dengan tabletnya. Gimana dengan para gangster yang kemarin menculik Anidia? Tanya Alvano. Petir yang mendengar itu langsung menoleh. Maksud kamu,
Gangster yang kemarin mereka bawa ke markas yang udah nyulik Anidia? Tanya balik petir. Ya, jawab Alvano singkat. Pantesan malam itu dia nggak kerja. Kenapa aku jadi bodoh? Seharusnya waktu perempuan itu kasih tahu aku duluan yang menemukan Anidia. Sekarang sudah terlambat. Alvano tidak akan pernah melepaskan Anidia, batin petir. Mereka sudah berada di markas. Petir baru menjawab pertanyaan Alvano setelah berpikir beberapa detik. Jangan biarkan mereka mati sebelum aku datang. Alvano menutup tabletnya. Apa jadwalku besok? Besok kita akan menghadiri kampus Mentari, tempat biasa kau kunjungi. Kalau kau tidak ingin pergi, aku akan. Ucapan petir terpotong. Aku akan ke sana. Kamu urus kantor pusat. Dan kamu Samuel. Ke kantor cabang. 2 hari lagi kita akan adakan meeting di kantor cabang. Alvano berdiri dari duduknya. Dia menuju mobilnya. Tujuannya saat ini adalah mansion, tempat ternyamannya saat ini. Petir langsung ke markas menemui Randy, ketua gangster yang udah mencoba melecehkan Anidia. Sampai di sana para pengawal membuka gerbang. Petir langsung menuju ruang bawah tanah. Piuk piuk piuk. Tanpa babi bu dia langsung menghajar Randy. Dia sangat kesal saat mengetahui kalau wanita yang dia sukai hampir dilecehkan. Kurang aja. Bangun bajingan. Petir menghajar Randy tanpa ampun. Lepasin aku. Kita akan bertarung secara jantan. Jangan jadi pengecut yang cuma bisa menghajar orang saat tangan mereka diikat. Teriak Randy. Petir langsung ingin membebaskan ikatan yang ada pada tangan dan kaki Randy, tapi anak buah Alvano langsung menghentikan Petir. Dia cuma ingin memancing tuan. Jangan dengerin dia. Pengawal Alvano langsung menghentikan Petir. Setelah menghajar mereka semua, Petir meninggalkan markas. Biar gimana pun dia tidak boleh menghabiskan mereka. Kalau Alvano tahu dia menghajar mereka karena Anidia, bisa gawat. Di mansion mewah, seorang wanita cantik sedang duduk di halaman belakang. Dia sedang menikmati sejuknya malam. Memandang bintang-bintang yang ada di langit malam. Aku merindukanmu, ayah. Seandainya ayah masih ada, pasti sangat membuatku bahagia. Aku tidak punya siapapun di sini, ayah. Aku kesunyian. Aku sendirian di sini, kadang aku ingin pergi ikut denganmu. Tangis Anidia pecah. Dia sangat merindukan sosok seorang ayah. Alvano yang ada di belakang Anidia ikut merasakan apa yang Anidia rasakan. Dia duduk di samping Anidia. Tangannya langsung membawa tubuh Anidia yang sedang menangis ke dalam pelukannya. Jangan pernah sekali lagi kamu berkata seperti itu. Aku ada di sampingmu. Kau tidak sendirian di sini. Aku akan selalu bersamamu. Alvano memeluk Anidia dengan sangat erat. Anidia yang dapat pelukan tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka kalau Alvano akan mendengar semua keluh kesahnya. Kapan kakak pulang? Jangan panggil aku kakak. Aku akan menjadi suamimu, bukan kakakmu. Anidia terkekeh saat mendengarnya. Sudah larut. Ayo kita ke kamar. Ajak Alvano. Aku masih mau di sini. Anidia masih berada di dalam pelukan Alvano. Hampir setengah jam mereka mengobrol, akhirnya Anidia ketiduran di dalam pelukan Alvano. Alvano melihat Anidia sudah terlelap langsung menggendong ala bridal style menuju ke kamar Alvano yang ada di lantai 3. Baru kali ini ada orang yang masuk ke dalam kamar tersebut selain Bianti. Alvano merebahkan tubuh Anidia dengan hati-hati di atas ranjang mewah tersebut. Mulai sekarang kamu akan tidur di sini. Gumam Alvano. Dia mengecup bibir Anidia dengan durasi lama. Setelah itu, langsung menuju kamar mandi. Sedangkan di bawah, seseorang sangat marah saat melihat adegan di depan matanya tadi. Gimana caranya bikin Alvano membencinya? Pikir Fiona. Aku akan membuat dia ditendang dari sini. Fiona memikirkan rencana apa yang akan dia lakukan agar Alvano membenci Anidia. Sedetik kemudian dia menemukan ide bagus. Fiona tersenyum, dia melangkah kaki ke belakang. Dengan wajah sumringah. Pagi pukul 6 Anidia terbangun. Dia melihat ke sampingnya menemui Alvano yang masih terlelap. Sekarang dia sudah terbiasa dengan kehadiran Alvano di sampingnya. Anidia bangun menuju kamar mandi. Dia melihat sekelilingnya. Aku di mana ini? Dia mengingat saat tadi malam berada di taman. Wajahnya seketika memerah. Apa ini kamar Alvano? Dia melirik ke arah ranjang. Alvano masih terlelap. Anidia membuka pintu langsung menuju lantai 2. Saat masuk ke kamar dia langsung menuju kamar mandi. Setelah selesai mandi dia menuju lemarinya. Alangkah terkejutnya saat melihat semua baju yang ada di sana sudah kosong. Kemana semua pakaianku?
Dia bingung, dia tidak menemukan satupun pakaian di sana. Ceklek. Pintu kamar terbuka. Alvano masuk ke dalam membawa pakaian dia. Satu set dalaman beserta tas dan sepatu. Alvano seperti seorang dedi yang mengurus putrinya. Kenapa pakaianku ada pada Kak Arga? Tanya dia bingung. Dia tidak menyadari kalau saat ini dia masih menggunakan handuk. Apa kamu mau menggodaku pagi-pagi begini? Alvano melihat ke arah dia dengan wajah sayu. Sinyal bahaya langsung berdiri. Dia yang baru menyadari itu langsung mengambil pakaian yang ada di tangan Alvano. Dia langsung berlari ke kamar mandi. Dasar bocil. Aku terpaksa harus menidurkan juniorku sendiri. Alvano mengelus juniornya. Dia keluar langsung menuju kamar untuk menidurkan juniornya. Dia sudah selesai menggunakan pakaian lengkap. Hari ini ada acara di kampusnya. Mereka akan tampil secantik mungkin. Hari ini dia menggunakan dress berwarna putih tulang tanpa lengan. Dia juga menggunakan heels yang kemarin dia beli. Beserta tas import yang kemarin dia beli. Dia membuka pintu kamarnya langsung terkejut saat melihat Alvano sudah berdiri di depannya dengan wajah tampannya. Seperti biasa dia menggunakan baju formalnya. Dia menunduk, dia begitu malu saat Alvano memandangnya tanpa berkedip. Dia langsung turun menuju meja makan. Di sana semua hidangan sudah tersedia. Dia langsung duduk di tempat biasanya. Mereka menikmati makanan dengan diam. Hari ini kamu sangat cantik, puji Alvano. Dia yang mendengarnya langsung merona. Dia sangat malu menatap Alvano. Ayo kita pergi. Alvano mengenggam erat tangan dia. Mereka langsung menuju kampus Mentari. Dalam perjalanan dia masih tidak bersuara. Begitupun dengan Alvano. Mereka diam dengan pikiran masing-masing. Hari ini kami ada acara. Bisakah Kak Arga turunin aku di depan gerbang aja? Dia melihat ke arah Alvano. Alvano tidak menjawab. Dia langsung masuk ke dalam gerbang. Sia-sia aku bicara batin dia. Setiap hari mereka jadi pusat perhatian. Semua yang ada di sana langsung bisik-bisik. Beruntung banget si dia bisa dianterin om-om yang berbeda setiap hari. Beruntung apanya? Jeti pelacur kok bangga. Gue kasihan deh sama orang tuanya. Dia tidak peduli, dia turun dari mobil langsung menuju ke dalam. Aku masuk dulu kah? Hati-hati di jalan. Alvano hanya mengangguk, dia tersenyum begitu lembut ke arah dia. Dia tersenyum melihat Alvano. Dia langsung menuju ke dalam tempat di mana diadakan seminar. Ke-18.